Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita belajar tematik kelas 4 SD, tema 6 sub 5 3. Giat berusaha meraih cita-cita. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 2, IPA ilmu pengetahuan sosial, menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup. Mari kita mulai dengan membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Nah, kalau kita kemarin sudah mempelajari bagaimana caranya melestarikan lingkungan hidup, kita sekarang juga untuk memperjelas upaya pelestarian makhluk hidup. Baik, buka buku-buku enaknya. Bu Pena C halaman 58. Populasi beberapa jenis hewan semakin langka. Ini diakibatkan oleh ulah manusia. Di antaranya sering diburu. Banyak pemburu yang sengaja memburu hewan-hewan tertentu untuk dijual, dijadikan obat atau sebagai hiasan. Selanjutnya habitat dirusak manusia. Contohnya ada pembakaran hutan di Kalimantan untuk perluasan lahan hutannya. Itu orang utan tempatnya, rumahnya dibakar sehingga dia tidak bisa hidup atau mati. Beberapa malah pindah ke pemukiman penduduk, ke kebun penduduk. Kemudian yang ketiga, karena hewan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, misalkannya dengan pergantian cuaca, ya, iklim. Tadinya musim hujan ke musim kemarau. Selanjutnya lambat berkembang biak. Beberapa hewan memang lambat atau membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama, sehingga jenis hewan tersebut menjadi langka. Selanjutnya, populasi tumbuhan semakin langka. Ini juga diakibatkan oleh manusia juga, ya, ulah manusia juga. Contohnya apa? Dimanfaatkan terus-menerus, ya. Kalau suatu tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya, maka tumbuhan itu akan menjadi langka, bahkan punah, hilang sama sekali. Selanjutnya, sulit berkembang biak. Yang ketiga, terkena hama. Kalau tumbuhan terkena hama, ini juga bisa mengakibatkan tumbuhan itu mati dan kemudian menjadi tumbuhan langka. Mengalami kekeringan. Nah, di daerah tertentu ketika musim kemarau datang mengakibatkan kekeringan sehingga tumbuhan menjadi mati. Itu diantara sebab populasi tumbuhan dan hewan semakin langka. Kelangkaan hewan dan tumbuhan ini membuat Anton, teman kamu, bercita-cita menjadi polisi hutan. Polisi hutan merupakan cita-cita yang mulia, ya, karena peranannya sebagai penjaga hutan agar kelestarian hutan hidup tetap terjaga. Berikut beberapa upaya pelestarian hutan. Yang pertama, ya, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberikan sanksi bagi pelaku yang menebang hutan dan pemburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut cerah dan memiliki kepedulian, ya, untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Dengan adanya hukum, masyarakat juga diharapkan dapat berhati-hati dalam menebang tanaman dan tidak melakukan perburuan hewan langka yang ada di hutan. Ya, tidak boleh menebang atau berburu secara liar. Selanjutnya yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan. Apa itu penangkaran? Ya, penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah.
Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Berbeda dengan hewan pelestarian, tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Nah, kalau pembudidayaan itu untuk tumbuhan, kalau penangkaran untuk pembudidayaan dilakukan untuk memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Lalu, tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. Apa itu? Ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang. Ini jerapah nih, habitat aslinya adalah di Afrika sana, tapi bisa dilestarikan di luar habitatnya, bisa di kebun binatang, ya, di museum, di taman safari, di herbarium dan sebagainya, ya. Kemudian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, ya. Jadi kalau harimau tetap di hutan, kemudian kalau ikan tetap di danau dan sebagainya. Contohnya apa? Contohnya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Itu beberapa usaha, ya, untuk melestarikan hewan-hewan yang langka. Ya, ada yang in situ dan ada yang ex situ. Kalau ex situ artinya hewan itu di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang. Nah, apalagi museum zoologi, apalagi di daerah kita, di daerah mana nih yang paling dekat kebun binatang? Kebun Binatang Bandung. Ya. Yang di daerah Jakarta di mana? Di Ragunan. Di Bogor ada namanya Taman Safari. Yang paling dekat penangkaran buaya di mana? Oke, di Belanakan Subang, ya, yang paling dekat. Nah, tujuannya adalah melestarikan hewan-hewan tersebut, tapi bukan di habitat, bukan tempat aslinya, bukan di, misalkan ini jerapah di Afrika sana, enggak, tapi jerapahnya dibawa ke kebun binatang untuk dilestarikan. Yang in situ artinya pelestarian di dalam habitat aslinya. Contohnya seperti cagar alam, ya, hutan lindung, suaka marga satwa. Nah, hutan lindung ini di Indonesia banyak sekali hutan lindung. Tujuannya, hutan itu tidak boleh digunakan atau diolah manusia. Itu sengaja hutan itu dipelihara untuk kelangsungan tumbuhan langka dan sebagainya. Banyak ya cagar alam di Indonesia, hutan lindung juga banyak, taman nasional juga banyak di Indonesia. Jadi sewaktu-waktu kita berwisata, ya, ke taman nasional atau ke hutan lindung. Baik, sampai di sini mudah-mudahan kita memahami upaya pelestarian makhluk hidup, hewan maupun tumbuhan. Karena itu semua adalah anugerah dari Allah. Hal yang harus kita jaga supaya tetap lestari. Jangan sampai misalkan ini ada harimau Sumatera yang mulai langka. Generasi kita ini bisa menyaksikan sekarang, ya, ada harimau Sumatera. Tapi kalau tidak dilestarikan, itu bisa-bisa hewan itu menjadi punah. Hanya tinggal gambarnya saja, tinggal videonya saja, tidak bisa melihat harimau. Baik, terima kasih. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan baca Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.